Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dafun. Kali ini saya lagi pengen buat bor minian itu dari dinamo bekas. Itu ada di awal video tadi ada dua bor mini itu, yang satu torsinya besar, yang satu torsinya kecil. Saya akan perlihatkan dulu cara rakitnya untuk yang torsinya kecil. Tentunya yang pertama itu ada dinamonya sendiri. Kebetulan saya itu tidak beli, nemu bekas. Dan tentunya itu case-nya saya buatnya dari bekas pakai itu apa Rexona itu roll on. Nah itu. Terus yang selanjutnya bahannya itu ada jack DC. Ini beli, ini tidak punya, saya bekasan. Ini cuman harganya 2000 apa 1000 ya di toko anu itu elektronik, dan push button seperti ini. Dan untuk harganya sendiri itu cuman 2000 juga kayaknya kalau nggak salah. Oke, kita langsung saja ke proses perakitannya. Pertama-tama kita rakit dulu untuk di jalur apa namanya ini, jack DC nya kita pasang kabel dulu. Kalau masih ada yang bingung untuk menentukan mana jalur positif dan negatifnya di jack DC female ini, nanti di akhir pas selesai rakit ini saya sertakan, saya kasih fotonya. Ini untuk gambaran jack DC female-nya, untuk kutub positif dan negatifnya kalian bisa SS dulu yang masih bingung. Selanjutnya kita pasang ke case-nya sendiri untuk jack DC female-nya. Lanjut kita pasangkan kabel dari jack DC female tadi ke push buttonnya. Untuk kabel dari jack DC yang dipasangkan ke push button itu hanya kabel positif saja. Sedangkan kabel negatif dari jack DC itu langsung ke dinamo, tidak harus melalui push button, bagi yang belum ngerti aja. Jadi bagi yang sudah paham ya, ya alhamdulillah gitu. Setelah dari push button itu kan dapat dua kabel sudah positif dan negatif, itu lanjut kita pasang ke dinamonya. Untuk pemasangan ke dinamo positif negatifnya itu terserah, terbalik tidak apa-apa, karena untuk dinamo itu nantinya jika kebalik pun itu hanya akan merubah putaran dinamonya, tidak akan ada konslet. Dan jadinya seperti ini setelah terpasang ke dinamonya untuk jalur positif dan negatifnya. Jika masih ada yang bingung, saya akan berikan gambaran rangkaiannya seperti ini. Nah, jadi dari positif jack DC itu ke push button dahulu, ke dinamo, lalu ke dinamo. Beda dengan yang negatif itu langsung dari jack DC langsung ke dinamo.
Oke, lanjut. Sebelum dilem permanen untuk tutup dinamonya, kita coba dulu fungsinya. Nah, ini jadinya setelah saya coba, ini putarannya punya saya ke kanan, jadi pemasangannya seperti itu. Kalaupun kebalik pemasangannya ke dinamonya, jalurnya palingan putarannya aja nanti yang terbalik ke kiri. Setelah jalurnya dirasa benar dan sesuai keinginan putarannya ke kanan, kita lanjut rapikan supaya terlihat manis gitu. Dan ini setelah jadi. Kecil, imut, mungil, dan tentunya ada manfaatnya juga. Bermanfaatlah nantinya. Entah untuk apa ya, nggak tahu lah. Oke, sekarang kita lanjut ke perakitan dinamo yang lebih besar, bor mini yang lebih besar. Ini tentunya torsinya lebih kuat dari yang tadi, karena ini pun saya gunakan dinamo yang lebih besar, dan dinamonya pun saya tidak punya bekasan, jadi saya beli dinamonya. Oke, lanjut. Yang pertama kita akan pasang untuk dimmernya. Pengatur kecepatannya dinamonya sendiri. Untuk yang belum paham cara merakit di dimmer seperti ini, saya sudah upload video di sebelumnya, kalian bisa tengok lah, jangan malas-malas. Kita pasangkan di case nya. Nah, setelah terpasang rapi seperti ini, kita akan singkirkan dulu. Saya akan fokus untuk membuat jalur inputnya, tapi bedanya saya di sini menggunakan saklar on off. Sebelum langsung ke dimmernya tadi, tentunya tadi seperti yang tadi, makanya jack DC seperti ini. Lanjut di pemasangan positif negatif di jack DC nya, tentunya sama seperti yang tadi. Untuk positif negatifnya itu sama kayak tadi. Yang belum paham ya di scroll lagi ke depan lah. Ya, intinya untuk rangkaiannya sih sebenarnya hampir sama dengan yang bor mini yang tadi, yang sebelumnya itu. Tapi kan bedanya yang tadi menggunakan push button, sedangkan yang besar ini saya makainya dimmer DC seperti ini. Dan ditambah lagi dengan saklar on off seperti ini, biar gak kaget sih dimmernya sebenarnya. Tapi ya tergantung kalian sih mau pakai apa enggak untuk saklar on off nya ini. Ya lebih jelasnya kalian bisa tonton aja video ini tanpa di skip ya, bantulah. Nah, untuk jadinya seperti ini. Jadi dari jack DC positifnya itu ke saklar on off dulu, lalu ke dimmer. Untuk negatifnya dari jack DC itu langsung ke dimmer gitu. Untuk yang masih bingung, nantilah di akhir seperti video yang awal tadi itu saya akan berikan gambar rangkaiannya. Sekarang kita lanjut ke pemasangan dinamonya. Dan untuk dinamonya sendiri saya gunakan dinamo DC Motor 795. Di aplikasi toko online banyak sih sebenarnya. Nanti saya akan sertakan linknya kalau nggak lupa. Tapi sebelumnya saya akan coba tes dulu untuk dinamonya sebelum saya pasang.
Ini setelah saya coba pasang sementara dulu. Untuk putaran dinamo ini, untuk torsinya lah. Untuk torsinya dinamo DC motor 795 ini cukup kuat, bukan cukup lagi sih sebenarnya. Sangat kuat untuk torsinya. Dan saya juga sebenarnya butuh yang torsi kuat karena sebelumnya saya sudah bikin yang torsinya kecil. Setelah itu lanjut kita pasang kabelnya secara permanen. Untuk dinamo ini sendiri itu sudah ada tandanya untuk jalur positif dan negatifnya. Itu biasanya ditanda dengan warna merah untuk dinamonya sendiri. Sebentar. Nah, ini. Itu pun kebalik pun nggak apa-apa. Biasanya untuk yang bener tanda merah ini positifnya itu nanti putarannya ke kanan. Dibalik pun nggak apa-apa. Nanti putarannya pun ke kiri, ganti ke kiri gitu. Oh iya, sambil ngerakit saya akan lupa saya tidak jelaskan. Untuk case-nya sendiri ini saya buatnya dari pipa bekas nih. Tapi untuk tutupnya itu kopnya apa itu ya, saya beli itu. Untuk pipanya sendiri ini pas dengan diameter dinamonya sendiri. Saya pakai ukuran 1,5 inci atau 3 dim lah kalau nggak salah. Kalau salah ya tolong dibetulkan gitu. Untuk ya sama, berarti untuk kopnya ini saya belinya itu 3 dim, ukuran 3 dim. Jadi sangat pas untuk dinamo. Untuk yang masih bingung, jadi gambar rangkaiannya seperti ini. Dari jack DC positifnya itu ke saklar on off dulu, lalu ke dimmer. Jadi untuk negatifnya itu langsung ke dimmer DC nya, lalu dari dimmer DC positif negatifnya lalu ke dinamonya gitu. Lanjut saya akan rangkai dinamonya. Saya akan pasangkan biar kelihatan rapi. Nah, ini setelah jadi ada 2 dinamo, torsi besar yang ini dan mungkin ya kurang rapi aja, mungkin nanti setelah selesai akan saya rapikan. Dan untuk yang ini dinamo dengan torsi yang kecil. Mungkin selanjutnya untuk ngetes kekuatan torsinya saya akan coba tes potong bahan plastik menggunakan 2 dinamo ini. Apa nak cumi-cumi apa lu, Pak? Berarti ngomong.
Nah, dari video percobaan di awal tadi sudah jelas kan, untuk yang torsi besar ya waktunya lebih cepat untuk memotong bahan plastik seperti itu, sedangkan torsi yang kecil sangat lambat. Nah, itu kenapa saya bilang torsinya beda. Nah, sekian dari saya. Semoga video iseng-iseng ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.